Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun jumpa lagi di channel YouTube Mbak Hoir. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana pengawasan Bawaslu dalam verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Kita mulai dari kewenangan Bawaslu. Tapi jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Mbak Hoir ya, biar lebih semangat lagi nih berbagi pengetahuan tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada di Lampung. Sahabat sekalian, sebangsa dan setanah air, kewenangan Bawaslu itu ada 4. Yang pertama, melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada setiap tahapan, kemudian melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Kemudian yang keempat yaitu menyelesaikan sengketa pemilihan, sengketa proses ya, sengketa proses pemilihan. Ini berbeda dengan sengketa hasil. Kalau sengketa hasil itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, tujuan dari pengawasan pemilihan itu secara umum ada 3. Pertama, memastikan pemilihan ini berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Jadi, tujuan pengawasan itu memastikan bahwa pelaksanaan pilkada ini berjalan luber dan jurdil. Kemudian yang kedua, penyadaran tentang pentingnya pendidikan pemilih. Nah, ini menjadi kerja bersama ya, kita harus gotong royong untuk memberikan penyadaran betapa pentingnya pendidikan pemilih itu. Jadi kita punya tanggung jawab bersama untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat pentingnya pendidikan pemilih. Kemudian yang ketiga, mendorong partisipasi pemilih dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas. Jadi meskipun pilkada kita dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap harus terjaga kualitasnya. Partisipasi pemilih ini tentu bukan hanya hadir mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, tetapi juga bagaimana masyarakat juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan. Nah, sahabat sekalian, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan oleh pengawas pemilu? Yang pertama, melakukan penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Tadi di awal sudah disampaikan kewenangan Bawaslu itu yang pertama adalah melakukan pencegahan. Nah, untuk itu maka salah satu mekanisme yang dilakukan dalam melakukan pengawasan adalah penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran melalui media daring. Nah, ini melalui media daring kita garis bawahi agar meskipun ini di tengah pandemi COVID yang tidak bisa kita leluasa melakukan perjumpaan secara fisik ya, pertemuan tatap muka, kita masih ada cara untuk bisa melakukan penguatan koordinasi ini, salah satunya dengan menggunakan media daring. Kemudian yang kedua, melakukan peningkatan kerjasama antar lembaga. Misalnya membangun kerjasama dengan perguruan tinggi,
atau juga dengan organisasi kemasyarakatan ataupun yang lainnya yang itu bisa membangun koordinasi untuk kesuksesan pelaksanaan pilkada. Kemudian yang ketiga, melakukan peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas pelaksanaan pilkada. Nah, ini penting dalam melaksanakan pengawasan. Bawaslu harus juga mengedepankan transparansi agar masyarakat bisa mengetahui semua tahapan penyelenggaraan, juga bagaimana kerja-kerja pengawasan itu dilakukan. Sehingga akuntabilitas dari pelaksanaan pilkada ini juga bisa terjamin. Kemudian yang keempat, melakukan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan atau potensi kerawanan yang terjadi pada setiap tahapan. Jadi potensi kerawanan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu kepada masyarakat, baik secara langsung maupun juga tidak langsung, seperti misalnya melalui media daring, ya, itu adalah bagian dari mekanisme pengawasan yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tentu tetap juga mengedepankan protokol COVID, ya. Jadi kita walaupun melakukan pengawasan tapi juga menjamin kesehatan, menjamin dari ancaman virus COVID-19 baik untuk penyelenggara pemilu maupun juga untuk masyarakat. Ini adalah timeline pengawasan verifikasi calon perseorangan. Yang pertama, Bawaslu menyampaikan surat pencegahan kepada KPU, Kabupaten Provinsi, Kabupaten Kota terkait pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Ini kita lakukan sebelum tahapan itu dimulai. Jadi melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu dengan menyampaikan surat pencegahan. Kemudian yang kedua, pengawasan pada saat penyampaian dukungan bakal pasangan calon, baik itu untuk pemilihan bupati maupun juga wali kota. Kemudian kita juga selanjutnya melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual di tingkat desa atau kelurahan selama 14 hari sejak syarat dukungan bakal pasangan calon itu diterima oleh PPS. Nah, ini sekarang masa verifikasi faktual ini sekarang sedang dilaksanakan oleh PPS sampai dengan nanti tanggal 12 Juli 2020. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan setelah verifikasi, setelah verifikasi faktual, kemudian direkap di tingkat kecamatan. Setelah rekap di tingkat kecamatan, maka dilakukan juga pengawasan pada rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten kota. Karena di Lampung hanya ada pemilihan bupati dan wali kota, maka rekapitulasinya hanya sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kemudian setelah tahapan itu dilakukan, selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Jadi dievaluasi apakah syarat dukungan yang sudah disampaikan kemudian diverifikasi oleh PPS itu sudah memenuhi syarat minimal dukungan di setiap kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan hasil pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan secara berjenjang kepada Bawaslu Republik Indonesia. Jadi berjenjang PKD, ya, pengawas pemilu kelurahan atau desa menyampaikan laporan kepada Panwascam menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi, sampai kemudian Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan tahapan verifikasi faktual ini kepada Bawaslu Republik Indonesia.
Ada hal-hal juga yang perlu kita koordinasikan dengan KPU Kabupaten Kota maupun PPK dan PPS dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan ini. Yang pertama yang perlu kita koordinasikan adalah dokumen B11 KWK perseorangan. Ini dokumen yang penting untuk didapat oleh pengawas pemilu. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan verifikasi faktual. Jadi kan verifikasi faktual itu dilakukan selama 14 hari yang dilakukan oleh PPS. Maka pengawas pemilu juga perlu mendapatkan informasi waktu pelaksanaan verifikasi ini dilakukan. Misalnya dalam satu desa ini ada 100 dukungan yang ada di desa A. Nah, dalam melakukan verifikasi faktual ini PPS akan melakukannya bagaimana mekanismenya. Satu hari itu 5 pendukung atau 10 pendukung dan waktunya kapan itu harus dikoordinasikan agar kita bisa mengawasi pelaksanaan verifikasi faktual itu. Kemudian yang ketiga, wilayah yang kita juga harus mengetahui nih, harus dikoordinasikan. Wilayah yang akan didatangi oleh PPS atau petugas verifikator. Ini jangan sampai nanti PPS-nya punya jadwal untuk ke dusun A, ternyata pengawasnya ke dusun B. Nah, ini jangan sampai, karena tugas kita adalah mengawasi verifikasi faktual. Jadi, kemana PPS itu, di wilayah mana dia akan melakukan verifikasi faktual, itu penting untuk kita ketahui. Selanjutnya, kita juga harus memastikan kemungkinan adanya pendukung yang tidak berkenan ditemui secara langsung karena takut adanya akan terpapar COVID-19, atau ada pendukung yang ternyata dia terpapar COVID-19 sehingga harus dilakukan melalui video call misalnya. Nah, ini ada hal-hal yang penting kita koordinasikan dengan KPU maupun PPK dan PPS sehingga di lapangan tidak akan terjadi bentrok begitu ya, untuk menyamakan, mengkoordinasikan, mensinergikan baik itu tahapan penyelenggaraan dilakukan oleh PPS maupun juga bagaimana pengawasan itu dilakukan. Nah, sahabat sekalian, sebangsa dan setanah air, apabila dalam melakukan pengawasan kemudian terdapat adanya dugaan pelanggaran, maka pengawas pemilu tingkat desa atau kelurahan menyampaikan formulir model A kepada pengawas pemilu kecamatan. Formulir model A ini adalah formulir hasil pengawasan. Jadi setiap pengawas desa atau kelurahan melakukan pengawasan itu harus dituangkan dalam formulir model A. Selanjutnya, pengawas kecamatan melakukan pleno terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas desa kelurahan. Apakah ada dugaan pelanggarannya, betul atau tidak? Jika benar, maka pengawas kecamatan memberikan rekomendasi berupa saran perbaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Jadi pengawas kecamatan lah yang memberikan rekomendasi setelah dilakukan pleno bahwa ternyata benar nih ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan verifikasi faktual itu. Itu adalah mekanisme pengawasan pada pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan tahun 2020. Jadi video ini menjelaskan bagaimana pengawasan itu dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu. Pada video selanjutnya nanti saya akan berbagi, menyampaikan tentang apa saja kerawanan yang mungkin terjadi pada verifikasi faktual ini. Nah, ini penting juga nanti diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Bahoir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.